atau tidak ada sama sekali. Itu bahan ajar yang baik. Pertama, kriteria yang utama adalah bahan ajar yang jadi. Jadi dibuat dan bisa diberikan kepada siswa. Nah, baru yang kedua, nah tadi kriteria-kriteria yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu itu menyusul. Karena apa? Tidak ada yang sempurna di dalam proses kita membuat sesuatu. Sehingga kita perlu apa namanya itu perlu menyempurnakan gitu ya. Ada sesuatu yang perlu kita tambahkan, mungkin ada yang dikurangi gitu ya. Nah, oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi pertama syarat utamanya adalah bahan ajar yang jadi dan dibuat gitu, bukan bahan ajar yang cuma dibayangkan. Setuju ya? Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat bahan ajar dan sudah disajikan ke siswa itu sudah bagus. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, kita lihat pengertiannya dulu ya, yang dimaksud dengan bahan ajar itu apa, begitu. Nah, bahan ajar ini sebetulnya kalau sekarang kita melihat ya, di dalam konteks kurikulum Merdeka, meskipun sebelumnya kita sudah tahu yang dimaksud dengan bahan ajar itu apa, itu pasti itu melekat pada yang namanya lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena ketika kita merencanakan sebuah pembelajaran, di dalamnya itu pasti ada pendukung pembelajaran yang bisa kita berikan kepada siswa agar mereka mudah memahami materi yang kita berikan kepada mereka. Apa itu? Nah, itu yang disebut dengan bahan ajar. Nah, kalau dulu ada RPP gitu ya, nanti ada lampiran-lampiran itu yang kemudian itu ada di RPP kita atau sekarang istilahnya modul ajar, maka itulah bahan ajar yang bisa kita pakai ya untuk membantu siswa memahami materi yang kita berikan kepada siswa. Nah, itu esensi dari bahan ajar. Jadi kalau misalkan kita melihat ya di dalam bahan ajar itu dia dirancang sebagai alat bantu ya di dalam proses pembelajaran ya terkait dengan materi atau topik tertentu di dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan bahan ajar. Jadi kalau dulu kita kenal istilah apa namanya itu kalau di sekolah-sekolah swasta biasanya tidak menyebut itu dengan RTP gitu ya. Biasanya menggunakan lesson plan begitu. Terus kemudian kalau kita istilah yang sekarang familiar gitu ya modul ajar. Kalau dulu ada yang namanya RTP. Nah, itu sama. Jadi bahan ajar itu masuk ke dalam pendukung ya, pendukung di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Sekarang macam-macam bahan ajar itu apa saja? Jadi bahan ajar itu nanti dikategorikan menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama itu ada bahan ajar yang disebut sebagai referensi materi. Yang kedua ada bahan ajar yang dijadikan sebagai latihan atau asesmen. Yang ketiga yang kita jadikan sebagai instrumen refleksi. Nah, jadi ada 3 ini ya, Bapak Ibu, bahan ajar. Ada 3 mata. Biasa nama pencet iya kan? Oke. Silakan Bapak Ibu yang mikrofonnya masih menyala, mohon dikondisikan ya. Ini bukan apa-apa supaya nanti rahasia rumah tangga tidak tersebar ke seluruh Indonesia kalau mikrofonnya bocor. Jadi mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Ya, silakan boleh dinonaktifkan mikrofonnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Berikutnya, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan referensi materi itu apa sih? Nah, referensi materi jadi perangkat yang dirancang untuk membantu di dalam penjelasan materi atau topik secara spesifik dan ini bukan sebagai sebuah asesmen. Ya, jadi hanya untuk pendukung ya, di mana dengan adanya bahan ajar itu membantu guru dan siswa di dalam memahami ya, memahami materi yang diberikan atau materi yang dipelajari selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua latihan asesmen ya, perangkat yang dirancang untuk membantu asesmen siswa, baik asesmen formatif maupun sumatif. Nah, ini biasanya kalau kita membuat kuis menggunakan platform tertentu, misalkan menggunakan Quizizz begitu ya, sehingga ada kuis yang interaktif, menarik. Nah, itu kategori bahan ajar juga, tapi bahan ajar dengan kategori latihan atau asesmen. Dan juga ada instrumen lain ya, instrumen yang seperti halnya apa namanya sebagai refleksi
baik itu nanti berupa angket, entah itu berupa lembar observasi, dan lain-lain. Nah, itu biasanya dipakai untuk refleksi. Nah, lalu fokus kita pada hari ini itu apa, Bapak Ibu? Nah, fokus kita hari ini, malam hari ini ya Bapak Ibu, kita akan lebih banyak membahas soal ini. Bahan ajar yang kaitannya dengan referensi materi. Nah, bahan ajar referensi materi itu apa saja sih sebetulnya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat yang namanya ini ya. Nah, ini dia. Referensi materi, di mana Bapak Ibu akan membuat media pembelajaran yang siap digunakan, atau istilahnya media pembelajaran siap guna. Nah, nanti Bapak Ibu alat bantu di dalam menjelaskan materi, di dalam proses Bapak Ibu apa namanya memahamkan siswa terhadap topik materi tertentu, Bapak Ibu bisa menggunakan yang pertama teks bacaan atau artikel. Ya, nanti bisa dikemas ya dalam bentuk PDF. Ya, jadi Bapak Ibu kalau selama ini membuat sebuah artikel, membagikan artikel, dan itu dibagikan dalam bentuk PDF, nah itu juga termasuk kategori bahan ajar. Bahan ajar yang mana? Referensi materi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa membuat yang namanya video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini juga macamnya banyak sekali. Video pembelajaran animasi, video pembelajaran tutorial, video pembelajaran Bapak Ibu nanti apa penjelasan ya atau eksplanasi, nah, dan seterusnya. Jadi nanti video-video pembelajaran ini juga macam-macam ya. Jadi kategorinya apa? Nah, itu juga banyak. Atau video pembelajaran berupa presentasi animasi, itu juga bisa. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat bahan ajar berupa audio. Ya, bisa podcast ya atau nanti bisa diunggah dalam apa namanya platform untuk podcast ya seperti Spotify. Terus kemudian bisa juga Bapak Ibu unggah ke YouTube dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat bahan ajar atau media pembelajaran siap guna dalam bentuk presentasi ya. Nanti bisa dibagikan ke siswa dalam bentuk PDF juga. Ada lagi Bapak Ibu infografis, poster, komik, dan seterusnya. Sampai nanti Bapak Ibu juga bisa membuat buku guru atau buku siswa yang ini dikemas dalam bentuk PDF. Semua yang ada di layar ini Bapak Ibu itu adalah media pembelajaran siap guna yang bersifat digital. Artinya yang non cetak. Karena apa? Masih dalam bentuk file. Yang itu bisa diakses melalui apa? Melalui perangkat-perangkat digital. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi semua ini kita perlu satu platform. Artinya dari semua platform, dari semua bahan ajar atau media pembelajaran siap guna ini, ya Bapak Ibu, kita perlu alat bantu platform untuk memproduksi itu semua. Maka ada beberapa hal yang sebetulnya bisa dipakai ya, beberapa platform yang bisa dipakai untuk membuat bahan ajar tadi atau media pembelajaran tadi. Kalau Bapak Ibu mau membuat video begitu ya, video animasi, Bapak Ibu bisa menggunakan Powtoon, KineMaster, CapCut dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk editing video. Mungkin nanti di sesi-sesi pelatihan lain atau di pelatihan-pelatihan lain itu ada yang menyelenggarakan juga bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan Powtoon, menggunakan KineMaster, menggunakan CapCut begitu ya. Nah, masing-masing ini ada karakteristiknya. Kalau Bapak Ibu pengen membuat kuis interaktif, Bapak Ibu bisa menggunakan Quizizz, bisa menggunakan Kahoot, dan seterusnya. Ada juga nanti yang menggunakan Mentimeter dan seterusnya. Kemudian presentasi Bapak Ibu juga bisa menggunakan Prezi, ya ini yang online, atau menggunakan PowerPoint, dan video dan presentasi, gambar dan lain-lain ini bisa dipakai atau bisa diproduksi di mana di Canva ini Bapak Ibu ya. Di Canva ini. PowerPoint juga bisa, cuma nanti ada kelemahannya ya di PowerPoint. Yang memang harus download dari platform lain atau dari sumber lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang kemudian ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk membuat ini semua ya, untuk membuat bahan ajar tadi, ini semua akan mudah ketika Bapak Ibu bisa menguasai platform ini, mempelajari platform yang namanya Canva ini. Karena di Canva ini sudah bisa memproduksi video, gambar, presentasi, dokumen, dan seterusnya. Apalagi dengan
fitur-fitur yang ada di dalamnya, kita akan lebih mudah di dalam membuat bahan ajar. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara sederhana dulu ya tentang bagaimana kita membuat video pembelajaran yang itu kita menggunakan Canva. Meskipun kita nanti bisa bisa menggunakan Canva ini untuk membuat bahan ajar yang lain karena lengkap gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang saya akan lanjut ya. Oke, saya akan lanjutkan ke sini. Bagaimana kita akan mengenal Canva. Ini data ini saya ambil beberapa mungkin setahun yang lalu kali ya. Sekarang ini asetnya sudah bertambah banyak, fiturnya juga semakin lengkap. Harusnya ini saya update. Tapi dengan ini sebetulnya sudah membuat kita tersadar gitu ya bahwa ternyata ada platform yang dapat memudahkan kita di dalam memproduksi bahan ajar. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu ya. Di sini siapa yang sudah menggunakan Canva for Edu? Oh, mohon maaf. Pertanyaannya dibalik. Yang belum menggunakan Canva for Edu deh. Yang belum menggunakan Canva for Edu, silahkan boleh raise hand. Oke, silahkan Bapak Ibu. Saya mau tahu dulu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang belum menggunakan Canva for Edu. Nggak apa-apa ya. Oke. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu angkat tangan berapa banyak di antara Bapak Ibu yang belum menggunakan Canva Belum, for Edu. Pak. Ya, Dari raise Palembang raise saya hand-nya pakai apa namanya itu icon yang ada di Zoom belum, supaya saya Pak. ya belum ya. Baik, ternyata banyak juga yang belum ya. Belum. Oke, silakan saya kasih kesempatan lagi. Belum, Bapak Pak. Ibu silakan Saya belum. menggunakan boleh raise hand. Ya. Raise hand menggunakan icon yang ada di Zoom supaya saya bisa hitung berapa banyak. Ya nggak dihitung sih, cuma tahu di layar itu berapa banyak yang belum. Oke, luar biasa ya. Ternyata banyak juga yang belum. Oke, baik. Silakan. Yang belum boleh angkat tangan. Dari hampir 400 orang yang hadir di Zoom kali ini, kurang lebih ada berapa yang belum menggunakan? Oke, silakan. Saya mau tahu ya. Di chat juga ada yang mengaku belum. Oke, ada yang baru coba-coba. Ada yang pakai gratisan. Oke, baru coba dan seterusnya. Oke, baik. Oke, sebentar. Saya akan ini dulu ya. Saya akan coba lihat dulu, Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih, Bapak Ibu, atas partisipasinya. Baik. Oke. Jadi ini kesempatan saya untuk mengenalkan dulu ya tanpa untuk kepada Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah sering atau mungkin Bapak Ibu yang sudah mahir menggunakan Canva dan malam hari ini ikut ya bersama di forum ini, saya akan ini dulu ya. Nanti saya akan mengenalkan dulu kepada Bapak Ibu yang terutama yang belum pernah menggunakan sama sekali. Mohon izin, saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu yang khususnya ya, yang belum. Nah, silahkan Bapak Ibu diperhatikan yang sesi ini, karena ini adalah sesi di mana nanti Bapak Ibu akan tahu bagaimana langkah-langkah mengajukan Canva for Edu. Ya, oke, silahkan disimak baik-baik. Kalaupun nanti Bapak Ibu kelewat atau saya nanti menjelaskannya terlalu cepat, tapi saya berusaha untuk menjelaskan seslow mungkin ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah memahami. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi yang akan saya jelaskan ini adalah bagaimana cara mendapatkan Canva for Edu. Khususnya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum kenal ya dengan Canva for Edu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendapatkan yang namanya email belajar.id. Tentu untuk mendapatkan email belajar.id, Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik terlebih dahulu.
ya, Dapodik terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu yang saat ini terdaftar di Kemenak begitu ya, yang itu Bapak Ibu tidak mendapatkan belajar.id kan. Itu sama saja sebetulnya ya, hampir sama. Nah, fasilitas ini Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu mendaftar menggunakan akun belajar.id, nanti secara otomatis akan bisa mengakses fitur Canva for Edu. Syaratnya Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu, ya, mendaftar Canva terlebih dahulu. Oke, langkah-langkah untuk mendaftar Canva Bapak Ibu nanti mudah sekali. Bapak Ibu cukup masuk ke canva.com, kemudian diikuti langkah-langkahnya. Itu saja. Saya pikir ini lebih mudah ya untuk mendaftar. Nah, sekarang untuk mendapatkan Canva for Edu bagaimana? Kalau Bapak Ibu nanti sudah mendaftar di Canva ya, canva.com ya, tulisannya canva.com, nanti daftar saja. Kalau sudah daftar dan punya akun, ya nanti kalau Bapak Ibu yang belum punya akun belajar.id, silakan perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klaim ya melalui link berikut, canva.com ID pendidikan. Nah, saya copy paste dulu ya linknya. Nanti silahkan admin bisa membantu untuk meneruskan ini ke grup WA ya. Grup WA ini saya kirimkan ke chat yang ada di Zoom. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu kunjungi saja link tersebut untuk mendapatkan Canva for Edu. Begitu ya. Setelah nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan akun, ya, membuat akun, dan kemudian masuk ke link ini, nanti Bapak Ibu silahkan ya masuk ke sini, verifikasikan guru. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, silahkan klik daftar. Ya, bisa di sini, daftar di sini, atau verifikasikan sebagai guru. Pastikan pilih yang guru ya Bapak Ibu, pilih yang guru. Mungkin akan ada perubahan tampilan karena Canva terakhir ini baru saja update ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kalaupun ada perubahan tampilan tidak terlalu signifikan biasanya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu daftarkan saja sebagai guru gitu ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuat akun di mana Bapak Ibu bisa memasukkan email. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki akun belajar.id, silakan masukkan akun Gmail-nya. Continue with Google, pilih yang ini ya. Rata-rata semua guru ya, sebagian besar 90% lebih itu mungkin ya, email guru itu rata-rata pakainya Gmail, sudah nggak ada yang pakai Yahoo. Tuh, kalaupun ada yang pakai Yahoo itu generasi jadul gitu ya, pakai Yahoo. Mungkin kalau meskipun generasi jadul, sekarang itu juga paling banyak ya menggunakan Gmail. Karena kalau masuk ke handphone ya, Iya. kalau di Play Store itu juga menggunakan akun Gmail. Besar sih. Ya, continue with Google. Klik continue with Google, kemudian klik get started. Kalau sudah, nanti lanjut Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi nama, kemudian nama sekolah, dan website sekolah. Kalau website sekolah, karena kita juga tidak semua sekolah di Indonesia itu menggunakan website, itu dikosongi tidak apa-apa. Yang penting nama depan, nama belakang itu sesuai dengan nanti nama yang ada di dokumen yang akan Bapak Ibu upload atau unggah. Pastikan namanya besar kecilnya, terus kemudian ejaannya itu sama seperti yang ada pada dokumen yang nanti akan Bapak Ibu unggah ke sini. Ya, ingat tidak perlu menggunakan gelar juga tidak apa-apa. Kalau mau menggunakan gelar juga tidak apa-apa. Tapi bagi saya nggak usah pakai gelar ya, karena nanti akan diidentifikasi oleh Canva itu hanya nama depan dan nama belakangnya. Nah, dokumen yang perlu disiapkan untuk diunggah atau diupload. Nah, di antara dokumen-dokumen ini, Bapak Ibu silahkan pilih salah satu. Tidak semuanya. Tapi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu itu menyiapkan semuanya dulu, mengantisipasi kalau seandainya nanti ditolak oleh Canva. Begitu ya, ditolak pengajuannya, sehingga Bapak Ibu perlu untuk pengajuan kembali menggunakan dokumen yang lain. Silahkan Bapak Ibu disiapkan saja dokumennya, salah satu di antara dokumen-dokumen ini. Pertama, Bapak Ibu, scan NUPTK. NUPTK Bapak Ibu ya, bagi yang punya NUPTK itu di scan ya, nanti silahkan
bisa di-scan, terus kemudian nanti disimpan dalam bentuk PDF. Semua ini, Bapak Ibu, dokumen-dokumen ini hanya ya, hanya ini support filenya ini gambar JPG, PNG atau PDF. Ya, gambar JPG, JPG, PNG atau PDF. Nah, jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu, silakan pilih salah satu di antara ini. Kalau dokumen Word itu biasanya kan agak susah tuh kalau dijadikan JPEG atau PNG. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dijadikan PDF saja, ya. Dijadikan PDF. Boleh info GTK, surat keterangan mengajar atau SK pembagian tugas mengajar, atau Bapak Ibu punya serdik setelah lulus PPG, baik Prajab maupun Daljab, silahkan, boleh. Terus kemudian nanti Bapak Ibu scan KTA, kartu tanda anggota organisasi, seperti IG atau PGRI. Silakan pilih salah satu Bapak Ibu, karena ini adalah dokumen yang membuktikan bahwa Bapak Ibu itu adalah guru yang mengajar. Pastikan kalau Bapak Ibu menggunakan SK mengajar, bagian tugas mengajar, saran saya gunakan SK terbaru tahunnya. Ya, misalkan tahun ajaran 2023-2024. Jangan menggunakan yang tahun 2020 gitu ya, itu agak kejauhan. Pakai yang baru. Itu ya Bapak Ibu, jadi silakan pilih salah satu di antara dokumen-dokumen ini. Sekali lagi, dipilih salah satu di antara dokumen-dokumen ini. Tidak semuanya. Tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu juga nge-scan ya, semua ini disiapkan mengantisipasi apabila nanti terjadi penolakan oleh Canva. Ya, ganti dokumen yang lain. Nanti ajukan lagi upload dokumen yang lain. Nah, ini juga tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu scan ini semua, nanti siapa tahu kepake untuk kegiatan-kegiatan tertentu begitu ya yang membutuhkan ini semua. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah diunggah di sini ya Bapak Ibu, kalau sudah diunggah, kemudian nanti Bapak Ibu dilanjutkan klik continue, nanti direview oleh tim Canva. Berapa lama reviewnya? Reviewnya kurang lebih 2 kali 24 jam. Ya, 2 kali 24 jam. Saran saya Bapak Ibu, ketika ini sudah di-approve dan kemudian nanti Canva-nya sudah berubah menjadi Canva for Edu, ya Bapak Ibu nggak usah neko-neko dulu. Mungkin dipakai untuk desain-desain biasa aja dulu ya, jangan dipakai untuk yang invite member dan seterusnya, jangan dulu. Nanti dikira aktivitas mencurigakan gitu ya, menginvite langsung orang banyak ketika akun itu sudah di-approve. Ya, nanti Bapak Ibu tentu saja kalau misalkan perlu ya, nanti Bapak Ibu kanvanya akan seperti ini ya. Terus kemudian nanti ada tulisannya seperti ini di akunnya. Ada tulisan pendidikan. Nah, saya akan ini dulu. Saya akan zoom. Nah, ini tulisan pendidikan seperti ini. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti kalau sudah berhasil diajukan nanti seperti ini, pendidikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan bisa dicoba ya Bapak Ibu di untuk pengajuan khususnya bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan Canva for Edu. Pak, punya saya itu gratisan terus. Padahal saya guru. Cara ngajuinnya gimana? Kok saya nggak dapat Canva for Edu gitu. Nah, silahkan ikuti langkah-langkah tadi. Ya, atau Bapak Ibu silakan bikin akun baru lagi yang menggunakan belajar.id. Lalu bagaimana ketika menggunakan akun belajar.id tapi masih gratisan? Biasanya nanti yang gratisan itu gimana ya? Nah, ini nih contoh. Contoh yang gratisan nanti tampilannya begini Bapak Ibu. Jadi ada tulisannya gratis gitu ya. Nah, ada tulisan gratis seperti ini ya. Bapak Gratis mau seperti ini bertanya, kalau Pak? ya sebentar ya Bu ya, saya akan jelaskan dulu Ya. ya. Oke, nanti ada sesi tanya jawabnya di akhir insya Allah. Oke, jadi nanti kalau misalkan untuk sesi ini ya Bapak Ibu, nanti kita akan
selesaikan dulu ya. Nanti untuk sesi tanya jawab biar efektif di akhir. Nanti kalau yang gratis itu seperti ini, Bapak Ibu. Gratis ini seperti ini, ada tulisan gratis dan ada mahkotanya. Artinya kita minta ya, kita diminta untuk upgrade. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bisa ganti akun lagi ya, seperti tadi. Nah, ini dia. Nah, ini saya sudah punya akun Canva for Edu. Jadi nanti seperti ini. Dan nanti kita bisa mengakses fitur-fitur Canva seperti ini ya, semua fitur Canva yang ada di Canva for Edu. Ya, fitur Canva for Edu itu apa saja? Nah, ini langsung kita masuk ke pengenalannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang Canva itu sudah makin canggih. Bagi saya ini sudah apa namanya? Apa? Bagi saya itu sudah sangat memudahkan. Apalagi Bapak Ibu sekarang sudah tidak terlalu terbebani dengan administrasi ya. Katanya gitu di kurikulum Merdeka gitu. Nah, ini memudahkan kita terutama di dalam membuat bahan ajar ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah punya bahan ajar tinggal di copy paste nanti dimasukkan ke sini. Nah, nanti saya akan mencoba ya mendemonstrasikan betapa mudahnya kita itu membuat materi yang cukup hanya dengan Canva saja, tidak perlu kita mencari ke platform-platform yang lain ya. Kita cukup menggunakan Canva saja. Nah, nanti tinggal penerapannya silahkan Bapak Ibu ya disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kalau di tema kita katanya membuat bahan ajar secara otomatis, sebetulnya tidak otomatis juga. Kita semi otomatis. Kita akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Canva saja, tanpa kita harus keluar dari platform ini. Oke ya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengenal dulu. Sebetulnya kalau di sini, Bapak Ibu, kita bisa eksplorasi banyak sekali. Apalagi sekarang fitur-fitur Canva sudah semakin, apa namanya, semakin memudahkan kita. Fitur barunya ini baru diupdate ya. Nah ini, ya. Itu sekarang sudah semakin banyak fitur yang itu memudahkan kita. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan mencoba membuat video apa namanya? Video pembelajaran ya. Dari video pembelajaran ini nanti kita bisa membuat beberapa ini ya, beberapa materi yang itu bisa kita lakukan hanya di Canva saja. Begitu ya. Mungkin untuk update-update tertentu ya, untuk mata pelajaran tertentu kita belum bisa ini ya, belum bisa lengkap, tapi ini sudah cukup membantu. Nah, apalagi Bapak Ibu, kalau misalkan kita ingin mencari template, ya, misalkan kita mau cari lembar kerja gitu ya, di sini misalkan. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Ini namanya lembar kerja atau worksheet. Bapak Ibu tinggal ketik saja di sini, lembar kerja. Ya, lembar kerja siswa, ya, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Nanti di sini Canva akan membuatkan ya atau membawa kita ke koleksi ya bahan ajar siap pakai. Jadi tinggal Bapak Ibu custom aja ini ya, tinggal Bapak Ibu custom. Nah, nanti difilter aja ya, difilter mana yang kemudian mau Bapak Ibu ini. Misalkan ini apa lembar kerja. Nah, mau yang formatnya tegak atau landscape ya, landscape. Terus kemudian yang temanya apa? Nah, terus kemudian kelasnya juga bisa Bapak Ibu pilih. Mau apa, mata pelajaran apa, ya misalkan kita mau matematika, begitu ya. Nanti kita klik terapkan. Nah, nanti Bapak Ibu di sini Canva akan mencarikan, ya, mencarikan lembar kerja. Nah, terutama untuk guru-guru SD ini ya, ini bagi saya surganya lembar kerja gitu. Bapak Ibu yang ngajar di SD ya, ini banyak sekali lembar kerja yang bisa digunakan untuk membantu pembelajaran di SD ya. Ini matematika terutama ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau apa? Mau mencari di mata pelajaran lain silahkan difilter tadi ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi ya. Ini karena otomatis ya, berarti kita yang sudah ada gitu, kita tinggal menyesuaikan aja. Di kolom pencarian ini tinggal ketik saja lembar kerja. Lembar kerja. Ya, itu silahkan nanti
enter ya, enter. Nanti akan diarahkan ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu klik filter nih. Klik filter. Ya, filter itu diklik. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal milih tuh mau pakai yang mana gitu. Nah, ini pilih yang pendidikan misalkan cari pelajaran misalkan. Nah, nanti atau klik filter ini. Filter misalkan pendidikan. Nah, ini lembar kerja. Oke. Lembar kerja sudah, terus kemudian pilih yang formatnya tegak atau landscape ya. Terus kemudian nanti ke bawah cari aja yang pendidikan, temanya, terus kemudian cari aja prasekolah, lihat opsi lain ini ya, kelas 9, kelas 10. Nah, ini tergantung nanti ya Bapak Ibu, mana yang akan dipilih. Nah, misalkan ini ya, topiknya membaca, mengeja, angka, tata bahasa. Ini kalau untuk guru SD sebetulnya membantu sekali ya di sini. Ya, oke. Nah, ini tinggal nanti Bapak Ibu silahkan dicari sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, ini lembar kerja yang sudah dibuat ya, tinggal Bapak Ibu ini aja, apa namanya, modifikasi aja dari yang sudah ada. Oke, sekarang ini contoh ketika kita ingin membuat lembar kerja. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat apa namanya video pembelajaran? Bapak Ibu, untuk membuat video pembelajaran, nah, di sini juga selain apa namanya, selain lembar kerja, di sini juga kita bisa mencari ya yang lain, bahan-bahan lain. Oke, sekarang kita akan pilih yang ini, video ya Bapak Ibu. Klik video. Nah, saya akan langsung aja yang klik di sini, video pembelajaran. Nah, nanti videonya banyak tuh, video yang biasa, video trailer, dan seterusnya. Nah, cari yang video pendidikan Bapak Ibu. Ada nggak video pendidikan? Reel, video TikTok, video YouTube. Oke, klik yang ini aja ya. Video, diklik. Oke, kita mulai dari kosongan ya, Bapak Ibu, dari kosongan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau mencari template-nya, desainnya, itu ada di sini nih, di bagian desain. Ya, di bagian desain di sini. Di menu sebelah kiri bagian atas. Nah, ini menu-menunya di sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Ini menu-menunya, ada menu yang di sebelah kiri, ada menu di sebelah atas, di bagian atas. Oke, jadi kita akan cari desain di template-nya. Jadi kalau misalkan kita mau, misalkan ya, topik kita adalah terkait dengan, misalkan di mata pelajaran tertentu begitu ya. Oke, misalkan Bapak Ibu ngajar PJOK gitu kan. Di situ ada materi untuk membahas makanan sehat dan gizi seimbang gitu ya. Ya sudah, ketik saja makanan sehat gitu ya. Nah, ternyata nanti dia akan menampilkan template-template ya yang berhubungan dengan makanan. Tuh ya, template-nya ada di sini ya. Nah, misalkan kita ambil, nah misalkan cari yang buah dan sayur ya, healthy food. Nah, ini pilih yang ini misalkan. Oke. Oke, kita ambil yang ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini nanti banyak sekali apa namanya? Opsi-opsi ya, template yang bisa Bapak Ibu pakai. Ya sudah. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat video pembelajaran, satu hal yang perlu kita siapkan itu adalah, nah, tentu Bapak Ibu tahu ya, misalkan ini. Yang perlu kita siapkan itu adalah, benar, video. Nah, namanya storyboard. Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu membuat apa namanya video pembelajaran, pastikan Bapak Ibu buat skenario-nya dulu, buat storyboard-nya dulu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat video ini, ya Bapak Ibu silahkan dibuat seperti ini dulu. Slide 1 itu apa, slide 2 itu apa, dan seterusnya. Di sini ada judul, tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba menggunakan fitur ya menggunakan fitur Canva, di mana kita itu nanti kalau sudah tahu ya ininya alurnya, tapi kita tidak perlu mengetik, ya, kita tinggal
perintahkan saja Canva ini untuk membuatkan apa namanya, membuatkan judul, ya, membuatkan judul. Misalkan, nah ini kita akan klik ya, misalkan ini materinya makanan sehat dan bergizi atau gizi seimbang. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran silahkan bisa dicek di platform Merdeka Mengajar ya. Itu fase D, kalau tidak salah ini nanti di kelas 7 misalkan ya. Fase D, ya tinggal nanti ini materi, misalkan PJOK kelas 7 fase D. Nah, nanti silakan Bapak Ibu. Kalau untuk edit itu tinggal gampang ya, Bapak, tinggal klik 2 kali di sini. Diklik 2 kali, double klik gitu, double klik ya, klik-klik gitu. Nanti dia akan ngedit, klik-klik di dalamnya. Terus nanti dia bisa kita edit seperti ini. Ngeditnya sama seperti kita ngedit di Microsoft Word. Begitu ya. Oke, sekarang kalau sudah Bapak Ibu di slide yang kedua ya. Di slide yang kedua misalkan di sini ada visualisasi video. Di sini ada tujuan pembelajaran misalkan ya. Tujuan pembelajaran. Nah, saya pastikan ya Bapak Ibu kalau misalkan mau membuat ini ya, ini kalau bisa diduplikat saja. Diduplikat, terus kemudian ini nanti kita ambil backgroundnya saja gitu. Nah, jadi yang kita ambil backgroundnya. Ya, terus kemudian setelah itu nanti di sini kita ambil teksnya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan ganti tulisannya menjadi tujuan pembelajaran. Ini ya, tujuan pembelajaran. Nah, untuk rata kanan, rata kiri itu ada di sini, Bapak Ibu, di atas ada perataan. Nah, misalkan kita mau masukkan ke sini tujuan pembelajarannya, perbesar perkecil, diklik di bagian pojok ya, Bapak Ibu, di pojok. Nah, terus kemudian ini juga sama di rata kiri, rata kanan itu ada di atas. Nah, misalkan di sini saya mau memerintahkan ya, ini diklik tulisan ajaib, terus kemudian saya akan klik lanjut menulis atau tulis ulang. Tulis menulis. Ya, misalkan ini lanjutkan menulis. Oke, ini nanti dia akan membuatkan baru Bapak Ibu ya. Membuatkan tulisan baru. Tapi saya ingin ini nanti kita klik lagi Bapak Ibu di pojok kanan bawah ini ya, di sini ya Bapak Ibu. Di pojok kanan bawah. Nah, itu nanti kita bisa minta dia untuk menuliskan tujuan pembelajarannya. Ya. Oke, bentar. Saya akan klik ya di sini, pilih yang tulisan ajaib. Diklik. Nanti kita minta ya, tuliskan 3 tujuan pembelajaran dari materi makanan sehat dan gizi seimbang. Oke, terkait dengan tujuan pembelajaran, ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu biasanya kan kita lihat capaian pembelajarannya dulu tuh. Nah, nanti tinggal kita bikin yang namanya tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita untuk menerjemahkan capaian pembelajaran itu kita bisa menyesuaikan ya tujuan pembelajarannya ya, menyesuaikan dengan capaian pembelajaran. Jadi sekarang saya minta dia itu untuk tuliskan 3 tujuan pembelajaran dari materi makanan sehat dan gizi seimbang, mapel ya, mata pelajaran, misalkan mata pelajaran PJOK. Nanti silakan Bapak Ibu disesuaikan ya, disesuaikan dengan apa namanya mata pelajaran Bapak Ibu gitu. Oke, kemudian tekan Ctrl Enter. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi sudah dibuatkan sama Canva nih. Nah, oke, tinggal kita edit saja. Tinggal kita edit. Nah, gitu ya. Tinggal kita edit. Nah, ini tinggal kita edit, ngeditnya sama ya Bapak Ibu seperti di Word. Gitu ya, tinggal di drag and drop atau diklik terus kemudian di delete. Oke, nah ini dia.
Ya, Bapak Ibu, sudah. Jadi kita nggak usah ngetik atau copy paste cari di Google gitu ya, cari yang lain. Kita cukup seperti ini saja. Nah, ini contohnya, ya mudahan. Ya nanti silakan Bapak Ibu boleh praktik nanti, tapi dengan mata pelajaran yang lain ya. Nah, misalkan ini. Lalu bisa nggak di tulisan ajaib kita bisa rangkum teks? Bisa. Kita minta dia untuk rangkum teks biar nggak terlalu ini, biar nggak terlalu panjang. Nah, bisa ternyata ya. Dirangkum seperti ini. Ya, tujuan pembelajaran seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja. Oke, sekarang kita akan masukkan gambar ya. Untuk mencari gambar atau elemen yang lain, silakan dipakai yang ini ya, masukkan elemen. Nah, di sini tinggal masukkan kata kuncinya saja. Misalkan saya ingin masukkan makanan sehat. Gitu ya. Oke. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan terlihat ya. Oke, bisa lihat di sini di menu elemen ya yang saya lingkari itu terdapat beberapa jenis elemen yang bisa Bapak Ibu pakai. Pertama, itu ada grafis ya. Grafis itu apa? Ya, grafis itu yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, grafis itu yang gambar dua dimensi seperti ini. Ya, biasanya ini gambar vektor atau foto. Foto ini berarti gambar nyata ya, foto. Atau Bapak Ibu bisa video juga. Nah, video. Ya, video seperti ini. Nah, kemudian kita ambil contoh yang grafis ini. Karena tujuan pembelajaran, misalkan Bapak Ibu mau pakai, oke ini ada gambar anak lagi makan gitu ya. Oke, itu tinggal diklik saja. Diklik, terus kemudian diarahkan ke sini, diatur. Oke, diatur ya Bapak Ibu untuk besar kecilnya. Dan pastikan teksnya ini tidak apa namanya tidak tertutup atau bisa terbaca. Begitu. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu. Prinsipnya di dalam teks ketika Bapak Ibu membuat media pembelajaran ya, pastikan ya kalau tulisannya berwarna gelap maka latar belakangnya harus berwarna terang. Kalau warna teksnya terang maka backgroundnya itu harus gelap. Begitu Bapak Ibu, supaya ada kontras dan bisa terbaca. Oke, sekarang sudah Bapak Ibu, ini tujuan pembelajarannya. Terus kemudian kita klik kanan lagi, kita duplikatkan lagi. Nah, supaya mudah Bapak Ibu, ini gambarnya kita hapus. Terus kemudian kita klik kanan, kita duplikat lagi. Kita duplikat lagi. Nah, supaya nanti backgroundnya sama, teks yang kita pakai sama. Terus kemudian di sini misalkan pengertian makanan sehat. Gitu ya. Oke, seperti tadi Bapak Ibu, kita pakai tulisan ajaib ya di bagian bawah kanan klik ya, kemudian pakai tulisan ajaib. Nah, ini AI ya atau artificial intelligence-nya Canva. Ya, misalkan yang jelaskan ya secara mudah apa itu makanan, jelaskan itu dari pengertian dari makanan sehat. Oke, tekan Ctrl, Enter di keyboard. Terus kemudian nanti dia akan mencarikan. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, jadi dia sudah mencarikan definisi terkait dengan makanan sehat. Pak, itu masih terlalu panjang, bisa nggak disingkat? Oh, bisa Bapak Ibu. Tinggal kita minta tulisan ajaib, kemudian rangkum teks. Oke, sudah. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Terus kemudian ini bisa kita tebalkan ya, kita blok teksnya kita tebalkan. Oke, tulisan ajaib lagi lebih asik coba. Lebih asik itu lebih apa ya? Kalau sesuai dengan bahasa anak-anak kita gitu ya, lebih asik gitu coba. Lebih asik itu seperti apa? Nah, ternyata seperti ini. Oke. Ah, kita pakai yang ini aja ya. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, ini sudah.
Nah, misalkan ini masih terlalu banyak, ya tulisan ajaib lagi, rangkum lagi. Coba. Nah, ini sudah cukup ya. Oke. Oke, terus kemudian kita atur lagi. Nah, oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita nggak perlu keluar-keluar dari mana itu, dari Canva gitu ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu punya sumber tertentu ya, sumber referensi, buku dan lain-lain, itu lebih bagus gitu ya. Nah, hanya saja kalau misalkan hanya sekedar untuk apa istilahnya itu, kita buru-buru gitu kan, waktunya nggak cukup. Nah, mungkin ini sedikit membantu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kita akan singkat lagi ya. Ini yang kita ambil yang ini aja. Oke. Oke, terus kemudian kita visualisasikan ya. Kita beri visualisasi. Visualisasinya bisa nggak pakai video? Bisa. Misalkan di situ ada orang makan gitu ya. Cari aja orang makan. Atau cari anak makan ya. Anak makan. Cari videonya gitu ya. Oke. Bisa nggak kita masukkan videonya? Oh, bisa. Nah, misalkan ini kita masukkan. Oke, Bapak Ibu, ini kita masukkan. Oh, kurang bagus. Cari anak laki-laki makan. Nah, ini bagus juga. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pakai tangan kiri makanya. Nah, nggak apa-apa ya. Ini kita masukkan ke sini. Oke, kita atur lagi. Nah, ini tinggal kita atur seperti ini Bapak Ibu. Nah, nah kalau misalkan kita masukkan ini ke dalam frame, bisa nggak dibuat lingkaran gitu ya, biar lebih rapi lagi. Oh, bisa gitu ya. Kita cari lagi frame. Ya, sorry, bingkai. Oke, bingkai, terus kemudian kita masukkan lingkaran. Nah, ini kita klik ya, kita taruh sini, kita masukkan ke bingkai. Nah, seperti ini. Oke, oke kita play. Oke, terus kemudian kita tambahkan yang lainnya ya, misalkan kita masukkan gambar awan gitu ya di belakangnya sini supaya dia terlihat bingkainya. Terus kemudian posisi mundur seperti ini. Oke, ini pengertian makanan sehat sudah. Terus kemudian kita masukkan ke sini. Misalkan di slide ketiga kita sudah membuat storyboardnya tadi. Terus kemudian ini jenis. Oke, pengertian. Kita gizi seimbang. Oke, pengertian gizi seimbang. Kan tadi belum ya pengertian gizi seimbangnya. Kita klik di sini tulisan ajaib. Oke, jelaskan pengertian gizi seimbang. Oke, tekan Ctrl Enter, kemudian kita sambil tunggu ya, dia akan mencarikan. Nah, ini ya Bapak Ibu, oke. Sudah, terus kemudian, nah ini dihapus saja. Gizi seimbang adalah, nah ini adalah konsep bla bla bla. Oke. Terus kita akan masukkan lagi elemen gambarnya ya Bapak Ibu, makanan sehat. Oke, terus kemudian cari yang grafis boleh. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, silakan nanti Bapak Ibu boleh cari ya, scroll sampai besok pagi gitu ya, karena gambarnya banyak banget nih.
Ya boleh, nanti pilih yang mana gitu. Oke, misalkan kita memasukkan ini. Nah, ini juga boleh seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Terus kemudian lanjut lagi slide-slide berikutnya. Misalkan kita nambah lagi, klik kanan, duplikatkan satu halaman. Terus kemudian ini kita hapus gambarnya. Terus kemudian di sini misalkan karbohidrat gitu ya. Makanan pertama karbohidrat. Misalkan di sini nanti kita akan masukkan lagi ya Bapak Ibu. Ini kita hapus saja. Kita klik delete. Terus kemudian tuliskan ajaib. Nah, nanti tulisan ajaib ini minta aja. Jelaskan pengertian karbohidrat, dan makanan dan contohnya gitu ya. Oke, enter lagi. Nah, ini karbohidrat ya. Oke, ini pengertian karbohidrat dan juga beberapa contoh makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita ketik saja di sini karbohidrat. Coba nanti kita lihat ya, dia akan mencarikan gambar-gambar karbohidrat. Foto juga bisa, ya, atau video juga bisa. Nah, di sini ada kentang dan sebagainya. Nah, kita cari yang grafis saja. Terus kemudian di sini ada contoh gambar ya yang makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, ini dimasukkan saja ke sini. Nah, ini tinggal kita geser aja ya Bapak Ibu. Oke, tinggal kita geser-geser saja. Nah, seperti ini. Oke, ini nanti Bapak Ibu dilanjutkan saja untuk apa? Slide-slide berikutnya itu sama seperti itu, ya. Sama seperti itu, tinggal langkah-langkahnya ulangi terus, disesuaikan dengan konten yang nanti akan Bapak Ibu masukkan. Seandainya Bapak Ibu sudah membuat storyboard seperti ini, dan kemudian kontennya itu dari referensi yang sudah Bapak Ibu dapatkan, entah itu buku, kemudian apa namanya sumber-sumber lain, itu silakan boleh dimasukkan ke storyboardnya dulu. Ke sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada keterangan Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nantinya itu kira-kira waktu satu slide-nya itu berapa detik. Kemudian di belakangnya itu nanti ada suara atau tidak, ada musik atau tidak. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama kita sudah bisa coba kita cek ya. Nah, ini sudah bisa kita jadikan video pembelajaran bentuknya slide. Nah, kita animasikan semua ya, Bapak Ibu, kita animasikan. Terus kemudian kita pilih apa namanya yang ini, pilih aja salah satu mana yang mau Bapak Ibu pakai ya. Nah, nanti diaplikasikan ke semua slide. Nah, di play ya, Bapak Ibu, kita coba play. Oke, kalau enggak, kita bisa masuk lagi ke depan ya. Terus kemudian terapkan ke semua halaman. Oke, terus kemudian nanti dia akan menampilkan seperti ini. Oke, nah ini kan masih sepi ya, nggak ada musiknya. Nggak ada musiknya. Jadi kita mau ada musik nih. Kalau mau ada musik gimana? Ya tinggal kita masukkan saja tuh. Masukkan audio. Nah, di sebelah kiri ini ada menu ya Bapak Ibu, audio namanya. Menu audio, terus kemudian kita cari yang sesuai. Nah, ini kalau misalkan kita scroll ke bawah juga banyak nih. Yang bentar, ini saya. Supaya Bapak Ibu ikut dengar suaranya ya. Oke. Contoh ini ya.
atau cari yang lain ya. Oke, cari yang cari yang ini ya. Kira-kira apa? Happy gitu musiknya. Contoh ini ya, kita geser aja Bapak Ibu. Nah, ini di bawah ini kita bisa edit juga ya. Oke, sekarang kita akan coba. Oke. Nah, sekarang musiknya sudah ada, tinggal kita sesuaikan dengan durasi slide-nya. Kira-kira untuk membaca tujuan pembelajaran ini ya dalam waktu 5 detik cukup enggak? Gitu. Oh, ternyata nggak cukup. Bisa kita tambah durasinya. Cara menambah durasi bagaimana? Cara menambah durasi adalah arahkan kursor mouse-nya ini ke sini nih, di bagian tepi. Di bagian tepi slide. Di bawah ini ya. Di sini ya Bapak Ibu. Oke, saya perjelas lagi. Di sini nih. Nah, itu diarahkan ke situ. Nanti akan muncul nih kanan kiri anak panah ya di kursor mouse kita. Terus kemudian tinggal kita geser ke kanan. Kalau geser ke kanan itu menambah durasi, kalau geser ke kiri itu mengurangi durasi. Nah, kita geser ke kanan, misalkan kita jadikan 8 detik. Oke, kayaknya cukup deh 8 detik kalau buat baca itu gitu ya. Oke, kalau sudah, oke kita cek lagi. Yang lain gimana? Yang lain berapa detik nih? Oh, ini 14 terlalu banyak, 10 detik aja. Udah tinggal kita geser ke kiri. Seperti tadi ya sama. Misalkan ini 10 detik atau udahlah 8 detik. Ini berapa? 5 detik cukup? Oh, ternyata kurang, tambah dikit. Ya tinggal geser ke kanan, kiri. Gitu aja ya. Kalau mau nambah, geser ke kanan. Kalau mengurangi durasi, geser ke kiri. Coba kita play lagi ya, Bapak Ibu. Kita play. Kita berikan peserta untuk apa namanya, pelajar. Sekarang bisa nggak kita tambahkan, kita menjelaskan juga gitu ya, ada suara kita gitu. Ya bisa saja gitu, tinggal kita masukkan ya, tinggal kita masukkan suara ya di bagian upload. Nah, ada unggahan di sini Bapak Ibu. Ada unggahan, terus kemudian nanti kita masuk ke sini, rekam audio gitu ya, terus kemudian rekam diri Anda. Rekam. Nanti ketika direkam, Bapak Ibu tinggal ngomong aja nih di sini. Nah, cek. Nah, ini kan ada ini ya, eh, apa tandanya kanan kiri ini bergerak. Nah, itu artinya suara kita masuk. Nah, kita bisa ngomong di sini nih. Bahkan kita bisa menggunakan kamera kita gitu ya. Oke, sebentar. Kita bisa menggunakan kamera kita sehingga kita bisa muncul di situ. Nah, itu ya. Jadi kita bisa memunculkan apa namanya? Wajah kita di presentasi kita. Nah, contoh kita mau rekam ya. Oke. Halo semuanya, kita akan belajar tentang makanan sehat dan gizi seimbang. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, ini kita akan pelajari bagaimana kita bisa memahami makanan sehat dan gizi seimbang. Terus kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, makanan sehat adalah makanan yang sebaiknya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak berlebihan dalam gula, garam, atau lemak jenuh. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik selesai. Nah, ya, itu nanti kita tinggal apa eh, klik ya, simpan dan keluar. Nah, kita tunggu proses uploadnya. Ya, nah ini.
Coba kita play, Bapak Ibu. Halo semuanya, kita akan belajar tentang makanan sehat dan gizi seimbang. Nah, itu antara apa namanya suara saya ya. Suara saya sama musiknya kan terlalu ini ya bertabrakan. Nah, saya kurangi dulu nih. Kurangi volume musiknya. Kita klik ya di bagian biru ini, ungu ini, diklik. Terus kemudian ini ada volume di bagian atas, gambar speaker. Nah, volumenya dikurangi, Bapak Ibu. Paling enggak, kalau saya biasanya sih pakainya 13 gitu ya. 13 atau 12 boleh lah. Nah, supaya apa? Supaya suara kita ngomong itu enggak kalah sama musik. Halo semuanya, kita akan belajar tentang makanan sehat. Oke, kalau misalkan kurang terdengar, bisa ditambah lagi. Halo semuanya, kita akan belajar tentang makanan. Oke, misalkan masih kurang keras, Pak, ya udah tambah lagi. Sehat dan gizi seimbang. Halo semuanya, kita akan belajar tentang makanan. Oke, kurang keras, tambahin lagi boleh gitu ya. Nah, akan play. Halo semuanya, kita akan belajar tentang makanan sehat dan gizi seimbang. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, ini kita akan pelajari bagaimana kita bisa Nah, kurang lebih begitulah ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan tinggal disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu dan dikreasikan ya sesuai dengan ya keterampilan dan skill Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah, ini sudah ya video ada, wajah kita juga sudah muncul. Nah, kemudian kita bagikan, klik, terus kemudian kita unduh. Nah, nanti Bapak Ibu pilih yang MP4 ini ya, klik unduh. Nah, nanti secara otomatis dia akan dikemas ya dalam bentuk video formatnya MP4. Nah, ini bisa Bapak Ibu unggah juga ke mana itu ke YouTube ya kalau sudah berhasil di-download gitu. Oke. Nah, tinggal ditunggu ya. Jadi kecepatan download ini tergantung dari kecepatan internet Bapak Ibu semuanya. Gitu. Wih, sudah jam 10 ya, nggak kerasa. Jam berapa? Jam 9. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu sambil nunggu ya nanti hasil apa namanya ekspornya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Ya, boleh diacungkan tangannya. Apa namanya angkat tangan. Boleh silahkan. Silakan Pak Arif Kurniawan, boleh silakan. Pak Arif. Terima kasih Bapak. Mau tanya, kalau misal mau dikasih apa icon, misalnya saya punya akun IG, akun YouTube, itu kan kadang suka ada tuh sama simbol atau logo sekolah itu, caranya Iya. gimana Pak? Oke. Mau menambahkan akun sosmed ya. Baik Pak Iya, Arif, jadi sama kalau logo kita sekolah. mau menambahkan akun sosmed, kita cukup menambahkan, misalkan gini ya. Oke. Nyarinya di mana Misalkan itu? kita mau nambahkan di bawah gitu ya, untuk identitas bahwa ini yang adalah kita gitu. Kita bisa masukkan itu di sini. Klik elemen, kemudian kita cari aja logo Instagram. Nah ini ya. Nah ini sudah terdownload sepertinya Bapak Ibu. Oke, bentar. Oke, ini ya. Jadi klik logo Instagram, diklik ini, diketik di sini. Nah, cari. Ini logo Instagram. Misalkan kita mau masukkan yang ini deh, yang ini ya, logo Instagram. Nah, kita masukkan di sini deh ya. Atau kita mau memasukkan, oke, kita elemen dulu, pilih yang ini, ya, pilih yang kotak, terus kemudian kita memasukkan ke sini. Oke, ya, kita taruh di bawah sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini logo Instagramnya kita masukkan di sini. Oke, kemudian posisinya ini di belakang nih ya.
kita majukan ke depan, klik posisi, terus kemudian klik maju. Nah, seperti ini. Ini disesuaikan saja ukurannya. Yang kotak tadi gimana nyarinya Pak? Yang kotak ini yang untuk Oh, yang tempatnya kotak. akun itu. Ini klik di elemen. Klik di elemen Oh, nanti muncul ini. Biasanya bentuk ini udah otomatis dia akan ada di sini terus tuh. kalau Ya, kalau nyimpan enggak, logo sekolah terus kalau dipanggil di situ gimana? tuh gitu ya. Nah, cari Nyimpan ini. nyimpan Cari logo bentuk. sekolah misalnya. Saya punya logo sekolah, saya simpan Oh, kalau logo bentuknya di mana? sekolah. Nah, nyarinya Oh, gimana kalau kalau mau sudah masukkan saya logo simpan di sekolah, ini sudah cara disimpan di gampang ya komputer? Bapak Ibu. Kalau cara gampang, itu kalau misalkan logo sekolahnya ada di Google gitu ya. Coba logo Kalau sekolahnya apa, Pak? ya Sekolahnya kalau apa, Pak? sudah di komputer, kalau sudah di komputer misalnya. Oh, kalau sudah di komputer ya Nah, tinggal caranya gimana? upload aja ini, Pak. Unggahan, klik menu unggahan, terus unggah file. Unggah file, terus kemudian cari folder yang itu memuat ininya, memuat apa namanya gambarnya. Misalkan di sini ada logo apalagi ya. Misalkan logo. Nah, misal logo-logo yang udah kesimpan gitu. Nah, logo yang sudah disimpan ini tinggal dicari aja Bapak Ibu. Ya, tinggal dicari mana logo. Tinggalkan nyari logo ini deh. Nih, logo ya. Kita masukkan ke sini. Nah, nanti terupload di situ. Nah, tinggal kita masukkan aja. Nah, kita taruh di sini. Terus kemudian ini ada Instagram juga sama ya, dicari aja, diklik elemen, cari logo Instagram. Kan? Logo Instagram cari, oh sorry, logo Instagram di bagian grafis ya. Oke, terus logo Facebook, ya udah cari aja Facebook. Nanti di sini ada juga logo Facebook, kita masukkan juga logo Facebook. Nah, tinggal kita perbesar, perkecil, disesuaikan ukurannya. Oke, terus kemudian kita tinggal masukkan teks ya. Klik tambahkan judul, subjudul, atau ini sama saja, nggak usah khawatir ya. Nah, ini boleh diperbesar, diperkecil. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, kita masukkan ke sini. Misalkan ini nama ID. Udah. Silakan Itu dari nama. menu teks itu ya? Kenapa? Dari menu teks itu nambahkannya. Ya, teks, terus kemudian tambahkan subjudul, judul sama aja. Ya, nanti bisa diubah perbesar perkecil kok. Nah, terus kemudian kita masukkan lagi, tambahkan judul lagi. Kita masukkan, nah ini tinggal dimasukkan nama Facebook ya. Facebook. Ya silakan nanti disesuaikan aja namanya. Oke, begini ya. Nah, tinggal diperbesar, perkecil, proporsional ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, seperti ini. Oke, Jadi terima nanti kasih. ada ininya ya. Jadi Ya, tahu terima nih kasih, ini Pak. siapa yang membuat. Nah, ini tinggal diperbesar, perkecil saja, disesuaikan. Ya, oke, baik Bapak Ibu, seperti ini ya. Nah, kalau untuk menggabungkan ini semua gimana? Tinggal klik kanan, terus grup gabung. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mindah itu mindah semua, nggak satu-satu. Nah, seperti ini. Ya, ini boleh ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Ini biar tahu kalau ini dibuat oleh siapa begitu ya. Oke. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Yang raise Pak. hand boleh. Ada. Saya, Bu Pak. Feni, silakan Bu Feni. Assalamualaikum. Ya, silakan. Bu Feni. Oh, nggak ada. Ini dengan Bu Eti, Pak. Oh, yang raise hand di atas ini ada Bu Feni. Iya Pak, saya Bu mau Feni tanya. ada kan, Bu Feni? Ada. Cuma saya Ya, silakan, off Bu. video. Bapak kalau misalnya mau nge-share hasil project kita, itu tanpa di-download dulu bisa nggak Pak? Misalnya alamat linknya Canva Oh, kita. boleh, Bu. Bisa. Jadi ini kalau sudah ya Bapak Ibu, ini kan sudah nih. Sudah jadi. Terus klik bagikan, terus nanti tautan hanya lihat. Itu diklik. Nah, kemudian salin. Nah, coba ya Bapak Ibu, saya sudah kirim ke
Mana itu ke chat ya, Zoom. Nah, itu diklik coba. Nah, itu tautan hanya lihat. Jadi nanti kita bisa melihat tanpa harus download. Sebetulnya ada yang bisa kita lakukan dengan cara ini. Ketika nanti kita update ya materi yang ada di video ini, nanti otomatis selama siswa kita menyimpan link itu, otomatis kontennya juga akan berubah, Bapak Ibu. Contoh ya, saya akan tambahkan lagi atau saya akan ganti gambar ini ya di judul, ya gambar di judul ini dengan gambar yang lain. Misalkan makanan sehat. Nah, silakan nanti kalau untuk apa kata kunci lain silakan bisa disesuaikan. Oke, coba dicek Bapak Ibu, apakah gambarnya berubah yang di link tadi. Coba silakan boleh dibuka linknya ya Bapak Ibu, ya, terutama yang tadi sudah membuka, ya. Diklik linknya, terus kemudian apakah gambarnya berubah. Tadinya kan gambar truk tuh. Oke, sudah diklik Bapak Ibu linknya di kolom Zoom. Sudah, Bu. Di chat. Sudah, tidak berubah. Berubah ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak, berubah. Oke, berubah. Jadi salah satu keunggulannya kalau kita membagikan link Canva itu ya, itu bisa dimainkan oleh siswa, terus kemudian kita ketika update otomatis nanti kita nggak perlu download lagi gitu. Nggak perlu download, ngupload lagi ke YouTube, tapi cukup kita membagikan link Canva-nya itu saja. Ya, sehingga nanti ini bisa kita update nih, misalkan di tengah perjalanan kita ada yang kurang. Tuh kayak tadi misalkan ada di antara Bapak Ibu sudah membuat tapi masih ada yang kurang gitu ya. Sudah berarti nanti kita perbaiki terus sehingga update gitu ininya media pembelajaran kita jadi update. Ya, media pembelajaran kita update. Dan ini harus terus ada proses iterasi. Diulang terus, ulang terus. Gitu. Ya, Bapak Ibu, mungkin kondisi ketika kita akan mengajar di kelas lain itu berbeda, ada konten yang bisa kita sesuaikan. Sehingga kita cukup menggunakan satu link saja untuk berbagai macam kondisi yang ada di sekolah kita. Nah, itu mungkin juga bisa mendukung tadi pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Menyesuaikan dengan kondisinya, kontennya itu disesuaikan gitu. Ya, dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau untuk mau ganti dengan membagikan link itu nanti akan otomatis ya terupdate. Kalau kita membagikannya video yang tadi sudah di-download ya, tadi video kan sudah di-download sudah berhasil. Nah, itu nanti kita download lagi, upload lagi gitu. Oke, mungkin itu Bu. Yang lain silakan Bu Tri Puji. Silakan. Bapak saya Mau mau nanya juga, Pak. Ya Bu, urutan ya. Ini saya berdasarkan urutan ininya, urutan price hand-nya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya. Saya kan sudah punya Canva for Education. Terus itu kan tulisannya kan gratis Pak. Apa bedanya dengan Canva kalau kita daftar yang pakai akun Gmail biasa yang tulisannya pendidikan? Terima kasih Pak gitu. atas kesempatan. Ya kalau yang itu bedanya sih cuman ini aja. Kita pakainya Canva yang gratisan dan tidak ada fitur Canva Pro-nya. Dan itu kita harus bayar kalau update. Atau kalau mau mengajukan Canva for Edu menggunakan akun Gmail, kita harus mengunggah dokumen-dokumen tadi. Ya, dokumen-dokumen yang sudah saya jelaskan di awal, itu kita siapkan dan harus kita unggah ke situ. Sementara kalau kita menggunakan akun belajar.id, kita tidak perlu mengunggah dokumen-dokumen itu gitu. Karena apa? Data kita sudah terhubung dengan data pusat gitu di Dapodik. Jadi sudah diakui sebagai guru kalau dapat akun itu gitu. Itu Bu. Jadi bedanya itu ya. Terus kalaupun harus berbayar, ya namanya Canva Pro itu nanti fiturnya memang tidak ada tambahan fitur Canva untuk pendidikan. Artinya yang ditampilkan itu ya Canva untuk bisnis, Canva untuk membuat konten dan seterusnya.
Tapi kalau yang Canva pendidikan itu lebih lengkap gitu ya. Meskipun sebetulnya di Canva Pro itu sudah ada. Hanya saja yang ditampilkan itu tidak relevan dengan kebutuhan guru gitu. Kita harus nyari. Sementara kalau Canva for Edu, kita itu tinggal apa istilahnya ya, tinggal menikmati saja gitu fitur-fitur yang ditampil sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru. Itu. Tapi berarti tidak masalah kan Pak, walaupun Canva menggunakan Belajar ID? Nggak masalah. Saya itu punya 3 akun. Pertama akun yang menggunakan akun Gmail, yang sekarang saya pakai ini. Yang kedua yang menggunakan akun Canva for belajar.id, itu ada di browser satunya lagi. Yang ketiga itu yang berbayar, saya bayar gitu. Saya bayar yang itu 750.000 setahun. Karena iuran sama teman-teman jadi murah, 150.000 per tahun gitu. Jadi saya itu punya 3 akun gitu ya, akun yang pakai Gmail, akun yang pakai belajar.id, dan akun yang berbayar. Sehingga kalau ada kasus-kasus seperti ini saya bisa jawab lah minimal gitu ya, bedanya tahu di mana gitu. Itu Bu. Jadi Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. sama. Oke, Izin bertanya, silakan Pak. yang lain. Nih, Izin bertanya, Pak. boleh silakan. Bu Eti. Mohon maaf. Urutannya Bu Eti di sini. Halo Pak, Halo, Assalamualaikum Pak. saya Pak Salam. Eti Sartika Pak. Saya Eti Mariani ya Pak. Eti Ya, Sartika Bu, silakan. Eti Sartika. Oh ya oke. Eti Sartika Oke. ya Pak. Iti Sartika, iya. Nah, halo Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak saya mau nanya, saya kan sering ngunggah ini ke YouTube kan Pak, yang apapun misalnya yang sudah saya buat bisa presentasi atau video ini. Nah saya itu kan milih elemennya itu Pak, ada yang gambar-gambar seperti apa ini Pak, topi ini Pak. Ini Iya. apakah nanti di YouTube-nya itu disensor atau gimana Pak? Kalau yang Oh, kalau enggak kita pakai kayak gitu. muncul. Enggak muncul, Bu, enggak muncul. Jadi Itu hanya takutnya nanti penanda kalau itu asetnya Canva for Edu. Kita menggunakan akun Canva for Edu gitu aja. Hanya untuk oh yang gambar-gambar topi ini Pak, bukan tanda berbayar ini Pak. topi yang mana, Bu? Yang di elemen-elemen ini Pak, misalnya kita pakai elemen kan, ada tanda-tanda di bawah seperti Bapak tadi kan buka elemen terus ada Mana topi yang mana, Bu, maksudnya? Tanda topi atau mahkota itu Pak. Oh, mahkota. Oh, berarti kalau ada yang Iya Pak. berarti itu harus toga, upgrade. Pak, toga. Kalau ini kan toga. Berbayar. Gambar toga ini artinya yang pendidikan. Ya, oke, ini yang pendidikan. Iya Pak. Terus kalau yang mahkota ya, mahkota raja itu Bapak Ibu harus upgrade ke Canva Pro. Masih artinya masih menggunakan yang gratisan. Gitu. Otomatis nanti Bapak Ibu harus pindah atau upgrade menjadi Canva for Edu. Caranya tadi sudah saya sebutkan. Iya Gitu. Pak ya. Oke? Oke Pak. Terima kasih. Ya, Oke, Pak. Izin selanjutnya bertanya, Pak. Nih, Izin bertanya. silakan. Itu sudah ya tadi ya? Halo, Iya Pak. Pak Made, boleh Pak Made. izin bertanya, Pak. Ya, Pak Pak. Made silakan. Terima kasih, Pak. Ini terkait dengan Canva. Ini katanya bisa dikasih masuk di TikTok, Pak. Iya, silakan. Kenapa? Oh, bisa. Ya, bagaimana caranya itu, Pak? Katanya bisa di TikTok itu. Oke. Bisa, Pak. Ini mau jadi TikTok, kreator TikTok ini. Ya. Oke, bisa, Pak. Ini rahasia kita ya, jangan dikasih tahu ke yang lain. Oke, jadi Ya, Bapak ya. Ibu, ketika Bapak Ibu membuat di awal ya, Bapak Ibu nanti silakan klik di buat desain nih, di sini nih. Di pojok kanan atas nih. Ada buat desain tuh. Atau Bapak Ibu tadi di menu video ini juga bisa sebetulnya, tinggal pilih nanti video yang apa gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah pilih yang ini ya. Bentar. Oke, misalkan ini buat desain. Nanti di situ pilihannya banyak banget tuh.
Ya, mau bikin video apapun itu ada. Tinggal Bapak Ibu ketika chat TikTok gitu ya, TikTok. TikTok. Nah, ini ada nih video TikTok, foto profil TikTok, cerita TikTok, ya, story dan lain-lain. Nah, ini pilih yang video TikTok. Nah, nanti Bapak Ibu di sini akan membuat ya. Nah, ini dia. Videonya ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuran layar TikTok. Begitu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu misalkan mau bikin video pembelajaran singkat gitu ya, menjelaskan tentang rumus dan lain-lain, itu Bapak Ibu bisa menggunakan ya. Video singkat yang cuma 1 menit begitu ya, 30 detik. Nah, itu bisa menggunakan ini ya, video TikTok. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu cari aja template yang ada di sini. Misalkan Bapak Ibu mau bikin quotes gitu ya. Nah, misalkan ini ya, quotes. Bikin konten quotes. Nah, itu silakan boleh pakai ini. Nah, tinggal nanti kita ganti aja ini. Terus nanti musik dan lain-lain silakan bisa disesuaikan. Begitu, Pak. Jadi kalau untuk TikTok ini. Jadi mungkin kapan-kapan juga kita bisa bahas sendiri nih ya video pembelajarannya yang menggunakan TikTok, menggunakan sosial media. Sebetulnya TikTok ini ukurannya sama seperti Reels di Instagram. Jadi kalau Pak Made tadi ya bikin satu ini bisa diunggah ke Instagram dan juga ke TikTok serta short YouTube. Jadi ada short YouTube, story, WA dan lain-lain itu ukuran layarnya sama. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat satu ini ya, membuat satu konten video dengan ukuran seperti ini, bentuk video seperti ini, nanti bisa dibagikan ke beberapa platform. YouTube Short, TikTok, Reels Instagram, Facebook Story, terus kemudian Story WA itu juga bisa. Tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan saja kontennya mau dibuat apa gitu ya. Nah, itu pakainya yang itu. Kalau misalkan bikin yang lain bisa nggak? Oh, bisa buat desain terus kemudian Bapak Ibu bisa membuat Reels gitu ya. Reels Instagram. Nah, ini ada nih Reel Instagram. Nanti juga sama, template yang ditampilkan ya di Canva itu menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan konten ukuran yang nanti akan Bapak Ibu buat. Nah, ini kan untuk Reels. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja nih yang mana yang mau dibuat. Mau ucapan Maulid Nabi begitu ya. Nah, tinggal kita klik saja. Nah, tinggal kita edit-edit. Nah, ini Bapak Ibu jadi mudah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak punya waktu, belum punya kemampuan desain yang Izin mumpuni, bertanya, Pak. gitu kan? Kita pakai ini aja. Izin tanya, Pak. Silahkan. Ini Bu siapa? Pak siapa? Pak Rusman. Izin bertanya, Pak. Iya Pak, Oke, Fitri Pak. urutannya di sini Pak Rusman ini. Oh, Bu Fitri udah belum tadi? Izin bertanya, Belum Pak. saya Pak, belum. Oke, Bu Fitri, silahkan Bu. Oke, Baik, urutan sesuai dengan ini ya, raise hand ya Bapak. nggih. Baik Oke. Pak, mohon maaf, nggih keluar saya aja. Nah, Bu off Eti kamera. udah tanya ya Bu Eti ya. Iya, Pak. Bu Eti udah tanya ya, silakan Belum. turun tangannya. Oh, Saya Eti dulu. Sartika, Eti Mariani Izin yang belum, bertanya Pak. ini, Pak. Saya lagi Keburu mungkin, malam. Pak. Bu Fitri Oktaviani, Oke. silakan. Ya, Tadi Keluar aja Eti sudah. Pak. Sartika, Pak. Nggih. Eti Mariani belum, Pak. Baik, Nanti sabar urutan. Yuk, lanjut ya silakan. Pak ya. Saya mau Yuk. tanya Pak, untuk di menu yang desain, terus elemen sama teks itu, saya itu menu yang musik, audio itu kehapus. Nah, untuk mengembalikan ke samping ini, ke samping kiri itu bagaimana ya Pak ya? Oh, itu di sini Bu Ah, ada kotak-kotak ini, ada kotak-kotak 9 nih ya. oh gitu. Nah, itu diklik aja terus cari audio gitu, diklik audio, nanti akan Oh, muncul lagi. ya. Oke? Oh baik Pak. Terima kasih. Soalnya saya nyari-nyari kok nggak dapat gitu. Iya. Nyarinya harus Iya. ikut webinar dulu. Iya betul, makanya saya ikut. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Baik, Pak Rusman silakan sekarang, Pak Rusman. Oke. Oke, Assalamualaikum Pak Bika. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk silakan. Halo, Assalamualaikum Halo. Pak Bika. Waalaikumsalam. Ini sudah Pak, sudah dijawab. Yuk, pertanyaannya. Saya ingin bertanya nih Pak Bika. Ya, Oke. silakan. Ini begini Pak. Oke, izin bertanya Pak Bika.
Nah, ketika kita habis merancang bahan ajar ini di PPT ini di Canva, lalu kemudian kita Ini suaranya kedengaran, Pak. Iya. Suaranya kedengaran, Pak. Halo, halo, halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Salah satu ini mic Halo, bisa speakernya dengar, dimatikan. Pak? Ya, bisa. Salah satu speakernya dimatikan, Pak. Kalau pakai dual device biar nggak feedback. Halo. Yuk, silakan, Pak, langsung. Halo. Iya, Pak, silakan, Pak. Oke, terkendala sepertinya ya. Oke, lanjut aja kalau gitu ya, kalau terkendala. Bisa lanjut ke yang lain. Boleh Bu Furin, Bu Furin, silakan. Ada Bu Furin? Ya, Bu Furin, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu, misalkan kita menginginkan suara di video kita tadi itu tanpa wajah begitu. Gimana, Oke, Pak, caranya? bisa. Jadi tinggal dimatikan ininya aja, tinggal dimatikan apa namanya itu. Bentar, tadi di mana ya? Oke, jadi kalau mau lihat desain kita lagi, tinggal masuk ke beranda, ya. Jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu mau cari desain yang sudah dibuat itu di beranda ya Bapak Ibu. Terus kemudian klik proyek. Nah, terus kemudian nanti kita akan ketemu nih desain yang sudah kita buat. Nah, ini kan tadi kita buat ini ya. Nah, tinggal kita buka. Jadi tidak ada tombol save ya. Sekali lagi Bapak Ibu di Canva itu nggak ada tombol save. Jadi dia akan tersimpan secara otomatis di cloud. Jadi dia akan tersimpan secara otomatis. Tandanya di mana? Nah, tandanya ada di sini nih. Ya, nih ada awan, ada centang. Itu artinya real time itu tersimpan secara otomatis. Nah, menjawab pertanyaan dari Bu Hurin, itu tadi kalau misalkan kita mau menambahkan audio tanpa menampilkan wajah gimana? Ya diklik unggahan, terus kemudian rekam diri Anda. Nah, terus nanti di bagian ini ya, di bagian kamera itu dimatikan kameranya. Nah, ini tanpa kamera. Nah, tapi yang mikrofonnya diaktifkan. Itu Bu. Jadi kita cukup menampilkan yang ini mikrofonnya aja, ini kameranya dihilangkan. Ya, tanpa kamera. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin belum punya apa namanya webcam yang proper begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa pilih yang tanpa kamera ini. Jadi yang muncul itu hanya suara dari kita saja. Begitu. Lalu bisa nggak kalau kita ngupload apa namanya upload audio atau video dari device lain? Sama, bisa. Misalkan Bapak Ibu mau ini ya, mau merekam dulu di HP itu bisa. Jadi direkam di HP begitu ya, rekaman HP manual, direkam, terus kemudian nanti diunggah gitu. Unggahnya di mana? Di sini, unggah file. Jadi ketika unggah file, Bapak Ibu bisa cari tuh. Tadi misalkan Bapak Ibu mau cari audionya disimpan di mana. Dan sudah diambil di situ. Begitu ya. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau apa namanya mengunggah audio ataupun video yang sudah direkam di HP atau di alat rekam yang lain. Jadi filenya diunggah di sini aja. Begitu Bu. Oke, Ya, terima Bapak Ibu. kasih Bapak atas jawabannya. Udah setengah 10 nih ya. Oke, ini mohon maaf sekali. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, nanti biasanya panitia akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu ya jadi satu. Nah, jadi nanti mudah-mudahan bisa terjawab di mana setelah ini gitu ya, karena waktunya juga terbatas. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya ya yang luar biasa. Mohon maaf, ini nanti ada di YouTube nggak Pak? Biar kalau lupa bisa belajar. Ada kayaknya Mas apa? Arif. Ada ya? Ada, Ya, Bapak, ada. nanti supaya kalau Ada tertinggal ya? bisa. Ada ya? Ada Pak, ada Pak. Ya.
Ada. Oke. Wah, ada yang minta lanjut. Nanti Ada supaya yang minta kalau lanjut. tertinggal kan Luar bisa mengikuti dari rekaman YouTube-nya itu. Iya, ada rekamannya. Sepertinya dari panitia sudah menyediakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali ya atas kesempatan yang diberikan berbagi dengan Bapak Ibu. Saya rasa waktu 1,5 jam atau 2 jam ini memang kurang untuk eksplorasi banyak hal. Tapi yang penting Bapak Ibu, saya berusaha tadi ya menjelaskan konteks dan kontennya itu sesederhana mungkin agar Bapak Ibu itu mudah memahami dan mudah mempraktikkan gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dari sini kemudian muncul insight baru yang itu bisa Bapak Ibu langsung praktikkan, ya jangan menunda terlalu lama untuk praktek ya. Silakan setelah ini bisa dipraktikkan supaya apa yang disampaikan ya, apa yang Bapak Ibu pelajari malam hari ini itu ada manfaatnya yang secara langsung bisa dirasakan gitu ya Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu, saling mendoakan, mudah-mudahan upaya kita selalu belajar ini bisa berdampak ya terhadap kemajuan belajar dan juga kepada kemajuan siswa-siswa kita di sekolah kita masing-masing. Begitu, terima kasih dari saya kembalikan lagi ke admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih, Bapak. Ya, sehat-sehat Bapak Ibu Terima semuanya ya, kasih. sehat-sehat Amin, semuanya. sehat semuanya. Bye-bye semuanya. Sayonara. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih juga Bapak Dika Enggar Prago ya atas materi pada malam hari ini, sangat bermanfaat sekali ya untuk kita. Semoga kita bisa ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Dan sedikit tambahan dari kami, jangan khawatir untuk untuk rekaman nanti akan kami share dan materi juga akan kami share ya. Untuk sertifikatnya menyusul sedang kami proses. Ya, baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Karena waktunya sudah malam ya, saya cukupkan saja. Daftar hadirnya gimana, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat malam.